Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini, pagi yang berkah. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berilah keberkahan kepada umatku di waktu pagi. Keberkahan yang Allah berikan di waktu pagi ini, kata Ibnu Qayyim, yaitu ketika masuknya fajar, subuh, dan ketika nanti berakhir terbitnya matahari. Sehingga dimakruhkan kita tidur di jam-jam segini. Tapi jam segini pula ini paling enak tidur Bapak Ibu. Kata ulama, tidur yang paling nikmat itu dua cuma. Satu sebelum subuh masuk, dua setelah subuh masuk. Dan tidur ini lebih enak daripada madu, daripada apapun tidur. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di waktu-waktu berkah begini ini kita ambil. Karena dalam hidup ini paling penting keberkahan, barokah kalau kata bahasa kita. Berkah. Berkah itu mendatangkan cinta Allah, berkah mendatangkan kebaikan, berkah itu kualitas, bukan kuantitas. Banyak orang harta ber-mm tapi kalau tidak berkah hancur dia sama harta dia itu. Musibah, datang musibah samanya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di waktu pagi kita mulai dengan kebaikan, insyaallah mudah-mudahan nanti di akhir malam pun ditutupi dengan kebaikan. Maka kita mulai dengan salat 2 rakaat, salat subuh. Salat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmizi, salat subuh itu pahalanya sama dengan satu malam tahajud. Sementara salat isya itu setengah malam tahajud. Basyiril masya'in fi dhulami bin nuribtam yaumal qiyamah. Beri kabar gembira kepada orang yang berjalan di gelap malam dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Gelap malam maksudnya subuh. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, banyak keutamaan yang kita dapatkan pada pagi yang berbahagia ini. Maka tidak ada kata yang lebih pantas kita sampaikan, kita ucapkan kecuali alhamdulillahirabbil alamin. Apalagi hari Jumat lagi. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk subuh ini tema kita yaitu tentang masalah pendidikan ya, atau kita membahas 5 macam anak dalam Al-Quran. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, bagi bapak ibu yang mungkin Allah anugerahkan anak, Allah anugerahkan cucu, ini bisa melihat nih kira-kira di mana posisi anak-anaknya ini. Karena soalnya anak ini adalah aset. Aset nyawa kedua setelah kita mati. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, idza matal insan inqata 'amalu illa min thalathatin. Shadaqatin jariyah, ilmin yantafa'u bihi wa waladun shalihun lahu. Ketika orang meninggal, mati, putus semua amalnya kecuali 3. Sedekah, kemudian amal, kemudian ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh. Berarti betapa diperhatikan anak ini, sehingga anak ini menjadi suatu bandingan oleh Rasulullah. Seperti juga kita punya harta yang disedekahkan, seperti juga kita punya ilmu. Ada orang dia punya ilmu, kalau dia nggak punya anak, tidak punya anak dia anak biologis, tapi dia punya anak didik, itu luar biasa. Contohnya siapa? Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah tidak punya anak, bahkan tidak sempat nikah, mati duluan. Tapi dia punya anak didik dan itu akan terus mengalir kepada dirinya sampai meskipun dia sudah mati berkalang tanah hari ini. Jadi jamaah, anak adalah ruh kedua orang tua dan ingin berharap bagaimana amal tetap mengalir setelah kita mati. Tapi ingat juga, gara-gara anak banyak juga orang tua mengalir dosa sama dia. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan dalam surah At-Tahrim, surat 66, Bu. Mudah ngingatnya. Surat 66 ayat 6. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ayat sangat populer di kalangan orang tua yang pandai tajwid atau yang pun tidak. Ini ayat cukup populer. Cukup banyak ayat populer itu biar kita ingat. Ayat-ayat populer Bapak Ibu ya, yang kita kadang tidak pula paham-paham kali tapi hafal. Di antaranya ya,
Kata Allah Subhanahu wa taala surah Az-Zariyat itu ayat 56 itu, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Itu populer di telinga kita itu. Kemudian kemudian yang tadi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Kenapa? Agar kita ingat bahwa ayat ini sangat penting di sisi kita. Maka bagi orang tua, ayat yang tadi surat At-Tahrim surat 66 ayat 6 ini sangat penting bagi dirinya. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wahai orang beriman kata Allah, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi yang paling penting dalam hidup ini sampai kita mati, menjaga diri kita dan anak kita dari api neraka. Karena setelah kita mati ada neraka yang menunggu. Jangan sampai. Makanya orang tua, anak-anak hari ini kalau kita perhatikan sekolah-sekolah juga sampai tinggi, tapi hilang tujuan hidup di dunia. Hilang tujuan akhirnya. Bahkan Bapak Ibu, Profesor Dr. B.J. Habibie sendiri, dia tuh ya, ada kan kemarin kita Pak Bu ya, menyebar itu. Saya kalau ditanya mau pilih mana, mau pilih iptek apa imtak. Padahal nih orang hebat nih, punya hak paten di mana-mana, terkenal, diakui dunia. Ketika dia mau mati, ketika dia sudah tua, ya, karena dia sudah melewati dunia ini panjang, umur sampai 80-an, ketika itu dia akhirnya tersadar. Kalau bahasa saya, dia balik lagi ke tujuan awalnya. Dia sudah dapat lagi tujuan hidup di dunia. Sebelumnya agak hilang. Jadi hilang kompas kehidupan tuh. Banyak orang sekarang gitu. Jadi dia mengatakan kalau saya dipilih mana yang lebih penting, kalau dikasih pilihan ilmu iptek apa imtak, ilmu seputar bisa buat pesawat segala macam, itu bagus juga. Tapi kalau habis-habisan di situ sehingga meninggalkan Quran, kalau saya dipilih saya pilih Quran lah kata dia. Tapi karena dia sudah melewati semuanya kan, kita belum begitu melewati, baru hanya berapa, sehingga kita baru selalu berpikir bagaimana dunia. Maka jemaah yang dimuliakan, sehingga dia mengatakan saya punya anak di mana dia berada, pokoknya kita akui jempol sampai 2 lah. Dia menjadi manajer di perusahaan asing di luar negeri, tapi kita berharap doa untuk dirinya saja ada apa tidak, Allahu a'lam. Maka dia menyadari itu jemaah yang dimuliakan Allah. Maka subuh ini kita perhatikan ada 5 macam anak dalam Al-Quran. Kira-kira di mana posisi anak Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, surah Ali Imran, surat 3 ayat 14. Anak sebagai perhiasan. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wal banin. Dibuat indah terhadap pandangan manusia kepada anak. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak perhiasan dunia. Jadi anak sebatas perhiasan. Bapak Ibu yang dimuliakan, orang kafir punya anak Pak, itu juga bisa jadi perhiasan. Perhiasan, kita senang melihatnya, dia lugu, dia lucu, oh pokoknya perhiasan lah. Kalau dia belum ada kita merindukan, kalau dia pergi kita merasa kehilangan, kan begitu. Namanya perhiasan, bangga kita punya anak. Anak itu perhiasan. Tapi kalau cuman anak sebatas perhiasan, rugi. Kalau istilah orang, kecilnya imut-imut, gede amit-amit nanti. Kalau katanya 3 tahun pertama aja mentusan, ke atas tuh repot lagi minta, apa susah kita. Jadi anak sebatas perhiasan. Kalau anak perhiasan rugi. Allah sudah jelaskan juga dalam Al-Quran tentang hal itu. Yang kedua Bapak Ibu, anak sebagai fitnah. Surah At-Taghabun ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Bahwa anak kalian itu fitnah bagi kalian. Fitnah itu apa artinya Pak? Fitnah itu paling tidak maknanya 2. Fitnah itu artinya bisa penghalang. Yang kedua bisa artinya malapetaka, musibah. Ya, anak itu bisa jadi musibah dan anak itu bisa jadi penghalang. Penghalang apa? Penghalang taat kepada Allah. Dulu sebelum punya anak rajin ke masjid, sering berzikir. Setelah dia punya anak, inginnya bagaimana anak sebagaimana anak tetangga, punya ini, punya itu, dibelikan ini, dibelikan itu. Padahal jelas ayatnya tuh. Jangan dikasih wala tu'tus sufaha amwalakum. Jangan kasih anak atau siapapun yang belum sempurna akalnya, yang masih bodoh dia, harta kalian. Tapi anak-anak sekarang dikasih HP, kan masih sufaha mereka tuh. Masih bodoh dia, dikasih HP, rusak. Jamaah yang dimuliakan, jadi anak menjadi fitnah bagi orang tua, penghalang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan sampai terjadi bagi Bapak Ibu sekalian. Cuman maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memang harus memahami bagaimana konsep utuh pendidikan Islam, bukan pendidikan barat. Bukan pendidikan barat, tapi pendidikan Islam. Itu sangat penting.
Karena yang membedakan manusia sama binatang itu pendidikan, yang lain sama. Jadi kalau ada orang tua Pak, yang penting mikir anaknya makan, nanti gede dapat kerja, itu konsep Darwin itu berarti. Konsep Charles Darwin, teori evolusi, yang mana manusia disamakan sama monyet. Kan pernah masuk ke sekolah kita tuh ya Bu. Sekarang masih masuk enggak? Ada ibu guru di sini. Masih masuk juga. Itulah kayak nggak punya tauhid kita nih. Kita ini dari Adam, bukan dari Siamang. Jadi orang-orang Barat tuh Pak, kata Dr. Adian Husaini, orang-orang Barat itu mereka itu ilmuwan-ilmuwannya sepakat bahwa konsep manusia ini bagi mereka ya kayak monyet tadi. Mereka sepakat bahwa manusia sama monyet sama simpanse itu beda cuma 1%. 99%-nya sama. 1%-nya beda. Ibu pernah ke kebun binatang? Apa yang dilihat? Buaya aja terus tuh ya. Nah, ini lihatlah sekali-sekali simpanse itu, siamang tuh. Dilihat-lihat, iya juga ya, agak mirip. Itu ikut Barat berarti itu. Makanya wajar pikiran monyet tuh makan. Jadi kita kalau hidup kok cuma makan, nggak tahu Tuhan, tuh kayak monyet kita dibuatnya tuh. Jadi kita nggak pengen disamakan sama binatang. Mau kita? Enggak. Ini sekolah tinggi-tinggi sampai S3, ujung-ujungnya jadi binatang. Apa itu kayak gitu sebenarnya? Makanya saya melihat di Instagram kemarin ada seorang menteri ketemu ada seorang mahasiswa lulusan terbaik Komlot gitu ya. Nilainya 3,97. Ditanya sama menteri, "Kamu cita-citanya apa?" "Cita-cita saya Pak Menteri mau jadi orang kaya keliling dunia." Ini nih. Nilai 3,97, target terakhir jadi binatang nih namanya nih. Rugi. Sasihan. Sekolah TK setahun, SD 6 tahun 7, SMP 3 tahun 10, SMA 3 tahun 13, S1 4 tahun 17. Terjemahan Al-Fatihah enggak tahu. Ini gagal pendidikan kayak gini. Gagal di pendidikan kayak gini. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak sebagai musuh, sebagai fitnah, jangan sampailah. Anak sebagai ujian itu jangan sampai. Rugi kita. Yang ketiga, anak sebagai musuh. Ini lebih parah lagi nih. Anak sebagai musuh. Dalam Al-Quran surah At-Taghabun ayat 14. Tadi 15, sekarang 14. Naik dia, bukan turun ke bawah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu? Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya anak kalian itu menjadi musuh bagi kalian. Ini Allah ingatkan nih Bapak Ibu sekalian nih. Anak jadi musuh. Musuh di dunia, musuh di hari kiamat. Anak jadi musuh. Apa menyebabkannya? Pendidikan. Lagi-lagi pendidikan. Makanya nanti yang keempat saya akan sedikit membeberkan tentang pendidikan. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak jadi musuh. Di mana? Tadi malam saya lihat tuh video di Aceh Tengah di mana itu? Seorang anak melaporkan rumah yang tinggal ibunya ke pengadilan. Anak perempuan pula gitu. Anak perempuan, biasanya perempuan ini kelebihan di bidang perasaan. Makanya dalam Islam kenapa perempuan itu jangan jadi pemimpin bagi laki-laki. Biar apa? Biar tidak hilang perasaannya. Karena perempuan itu Allah kasih kelebihan di perasaan. Laki-laki di pemikiran. Makanya ada penelitian kalau ada suami istri sama-sama pengacara, biasanya cerai nih biasanya nih. Karena dia bisa, perempuan dididik jadi laki-laki bisa. Tapi biasanya cerai itu nanti. Makanya penelitian juga kawan-kawan saya waktu S2 dulu ya, banyak PNS ibu-ibu, suaminya juga PNS. Ketika istrinya udah sertifikasi, itu minta cerai itu biasanya. Makanya Pak, hati-hati, apa sedikit ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam itu sudah final, mantap. Otak kita aja yang ngotak-atik karena ikut liberal, karena ikut sekuler. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, anak jadi musuh. Anak perempuan melaporkan ibunya. Kalau di Jawa Barat kemarin tuh udah lama ya, bapak-bapak umur 85 tahun. Ketika itu anaknya 6 orang, yang 3 orang ini sampai S2. Melaporkan ayahnya ke pengadilan bayar denda 3 miliar. Coba. Kata ayahnya apa coba? Saya umur sudah 85, harusnya ini beribadah. Salah ini. Ini salah ini kalimat ini. Masa 85 baru beribadah? Berarti kan kalimatnya sudah tua baru ke masjid. Jangan sampai tua ke masjid, kan begitu. Tapi jadi juga lah ya, pada ndak kan. Masa udah tua ndak ke masjid, meskipun telat ya Bu ya. Memang rata-rata orang ke masjid ini kalau sudah agak pensiun. Udah banyak uban, baru masjid itu. Tapi jadilah, itu lagi kalimat terakhir. Jadilah, jangan salahkan lagi kami Ustaz. Kami udah ke masjid tobat, Ustaz masih salahkan juga.
Iya juga sih Bu, Pak. Cuman itulah sayang kita. Dalam Islam harusnya yang diajarkan pengajian-pengajian ini anak muda ini. Ya, kayak gini lah nih. Makanya saya semangat subuh nih. Ngantuk saya sebenarnya nih. Saya tadi terlambat Bapak Ibu ya. Suara pun udah agak habis juga. Nanti jam 8 ceramah di apa ini di rumah wali kota. Katanya sih gitu. Cuman tahu juga kita. Tahiyatan enggak pula kan. Nah, jemaah ini dimuliakan Allah. Jadi akhirnya apa? Dilaporkannya lah yang 3 orang nih ayahnya ke pengadilan bayar apa ini denda 3 miliar. 3 orang ini sekolah loh, ini sampai S3, sampai S2 mereka nih, ahli hukum lagi. Tapi ada 1 orang mati, belum sempat dilaporkannya mati 1, kualat mungkin sama orang tuanya. 3 orang melaporkan ayahnya yang sudah tua ke pengadilan bayar denda 3 miliar coba. Kata ayahnya, saya menyekolahkan mereka itu lebih dari 3 miliar. Yalah sampai S2. Coba Bu, jadi musuh kan? Rugi. Ibu pernah enggak merasa anak itu udah kayak musuh aja? Pernah? Kita bilang gini, dibilangnya gitu. Kita bilang gini, dibilangnya gitu. Pelan kita, diteriakinya kita. Keras kita, apalagi. Kan begitu. Apalagi kemarin tuh, masuk TV One. Ada 3 anak buat surat kesepakatan. Ibunya dimasukkan ke panti jompo sampai mati ikhlas kata dia. Astagfirullah. Ini memang anak jadi Firaun nih kayaknya. Musuh ini. Ini maka tapi begini Bapak Ibu ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, durhakanya anak di waktu besar kepada orang tua itu berawal dari durhakanya orang tua kepada anak di waktu kecil. Gitu biasanya Allah balas gitu. Jadi kadang kita ini kurang adil dalam pembahasan. Kita selalu membahas, kita bawa surah Al-Isra. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah perintahkan untuk mentauhidkan Allah. Itu pertama. Yang kedua, wa bil walidaini ihsana. Berbakti kepada orang tua dengan sebaik-baik bakti, kan begitu. Sehingga ulama menyimpulkan bahwa perintah yang mulia setelah mentauhidkan Allah ya berbakti ke orang tua. Berbakti ke orang tua, bukan jihad, bukan yang lain-lain. Berbakti kepada orang tua. Betapa sangat pentingnya berbakti kepada orang tua. Tapi ayat ini dalil anak berbakti ke orang tua berarti kan. Ini dalil ini anak berbakti ke orang tua. Dan ini selalu yang kita sampaikan. Tapi kita kurang adil bagaimana orang tua berbakti kepada anak. Kita cuma nampak durhakanya anak, cuman jarang kita bongkar durhakanya orang tua. Durhakanya orang tua itu kalau saya baca dalam kitab Dr. Khalid Mahmud Syantut, pakar pendidikan Timur Tengah, itu bisa dibilang Bapak Ibu ya, itu 12 tahun ke bawah itu waktu durhakanya orang tua kepada anak, itu 12 tahun ke bawah atau 14 tahun ke bawah atau 10 tahun ke bawah. Karena di saat itu yang sangat penting pendidikan. Pendidikan itu di situ. Jadi umur 7, 8, 9, 10. Tapi kebanyakan orang tua ketika anak sudah umur 7 tahun, makin dilepas. Harusnya makin dipegang erat-erat. Makanya Imam Ali bin Abi Thalib, dia punya konsep pendidikan. 7 tahun pertama anak jadi raja. Apapun kasihlah, ya kan. 7 tahun kedua dia jadikan tawanan. Ya kan? 7 sampai 14 itu tawanan tuh. Di situ pengawasan sangat kuat. Tapi tidak dijelaskan apa sebab. Saya baca lagi dalam kitab Syekh Jamal Abdurrahman, dia bilang begini, anak itu biasanya kalau sudah mulai muncul rasa malu itu menandakan akalnya mulai bergerak, mulai terbentuk, ya kan. Anak mulai muncul rasa malu itu kapan? 7 tahun. Ketika anak mulai muncul rasa malu 7 tahun, di situ pengawasan orang tua makin diketatkan, bukan makin dilepas. Kalau kita kan makin dilepas. Umur 4 tahun, mana dia? Oh, pulang gitu. Umur 7 tahun, ada pandai dia tuh. Biar aja mencarut, merokok, apa sebenarnya. Gede, jadi Firaun. Itu masalahnya. Justru di situ tuh dididik. Ini malah dilepas. Apa nak gimana online-nya? Ya kan? Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, ketika merasa malu itu muncul, disitulah modal terbaik pendidikan rasa malu. Rasa malu itu. Anak. Jadi jangan sampai hilang rasa malu dia nih. Sehingga dia melanggar, hilang rasa malu. Kalau hilang rasa malu, rasa takut yang muncul. Kalau hilang rasa takut, udah nggak ada lagi cerita tuh. Jadi pendidikan paling tinggi itu rasa malu. Di bawahnya rasa takut. Takut dihukum, takut di DO, ya kan? Itu nomor 2 itu. Kalau hilang dua-dua ini udahlah, tidak ada lagi. Susah lagi kita.
Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, inilah yang menyebabkan anak itu jadi musuh. Karena durhakanya orang tua di waktu kecil. Saya yakin nih Bapak Ibu mesti banyak nih yang khawatir anaknya durhaka sama dia nih. Karena melihat dulu waktu kecil, ya juga ya, cuman pikiran saya ngasih makan doang. Kalau cuman ngasih makan, ayam pun ngasih makan juga ya. Nggak usah sekolah kita, nggak usah punya akal. Karena elang itu ditangkapnya ikan di laut, dibawa, nggak langsung dimakannya sendiri tuh Bu. Dibawanya ke sarangnya, disuap-suapkannya, dipotong-potongnya, dikasih ke anaknya. Itu siapa yang ngajarin dia tuh? Nggak S3 dia tuh, nggak ada tuh. Siapa yang ngajarin dia tuh? Ya Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk bab-bab makan nggak usah dibahas lagi. Karena memang dalam Quran ini tidak ada orang tua khawatir anaknya makan apa kalau dia mati. Khawatirnya orang tua apa? Nantilah. Yang ketiga anak jadi musuh. Tapi kalau di Makkah ada 2 orang, kisah saya baca. Ada adik kakak. Adik kakak ini punya ibu yang sudah tua. Kemudian yang merawat ibunya biasanya abang. Abangnya tinggal di kampung Pak. Adiknya karena soleh, abangnya karena soleh, mereka berebut merawat ibu yang sudah tua. Yang ada abang tinggal di kampung, adik tinggal di kota. Adiknya nih pengen juga dapat keberkahan. Biarlah saya merawat ibu saya. Kalau anak sekarang kan enggak. Kalau bisa rawatlah sana katanya. Saya kirim aja nanti berapa kali sebulan, rekening lah pokoknya. Ini memang kurang ajar. Karena memang dalam hadis Nabi, rohima anfun sampai 3 kali. Rohima anfun, celaka. Orang yang mendapati kedua orang tuanya sudah tua renta, tapi tidak bisa masukkan dia ke surga. Kita nih kalau masuk surga paling ampuh tuh orang tua yang sudah tua. Kalau orang tua masih sehat, mana mau juga dirawatnya masih sehat, mandiri masih bisa ibu, masih bisa ya. Tapi kalau sudah tua itu kesempatan masuk surga. Makanya kata Nabi, orang tua adalah pintu surga bagian tengah. Dan kata Rasulullah SAW, ridho Allah terletak kepada ridho orang tua. Bahkan apalagi ibu tuh 1:3 itu. Makanya ketika ada seorang anak, seorang laki-laki sahabat datang ke Nabi, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati ummuka. Ya Nabi, siapa orang yang paling layak aku berbuat baik terlebih dahulu kepadanya? Tetangga, guru, adik, kakak atau siapa? Ibumu. Kemudian siapa lagi? Ummuka, ibumu lagi. Kemudian siapa lagi? Ummuka. Kemudian siapa lagi? Abuka. Ibumu, bapakmu. Ibunya 3 berarti dah. Bapaknya 1. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ibu, karena ibu mengandung, ibu melahirkan, ibu menyusui. Yang 3 nih bapak nggak bisa nih Bu. Nggak bisa nih dah. Paling bapak ini cuma nyari-nyari nafkah aja cuman. Hari ini ibu-ibu perempuan ikut keluar rumah cari nafkah. Apa lagi coba? Makanya emosi-emosi bapak nih, ibu nih sama bapak. Harusnya yang cari nafkah laki malah perempuan ikut. Nggak ada masalah juga sebenarnya sih. Cuman yang paling penting tugas pokok jangan sampai tinggal. Kemarin saya tabligh akbar di Masjid Raya, pendidikan. Definisi anak berhasil versi Islam gitu kan. Definisi anak berhasil versi Islam. Kalau versi barat cuma 2. Kalau tidak jadi Firaun jadi Korun. Itu yang berhasil. Coba aja lah, kalau tidak harta uangnya banyak, ya kan? Di Amerika S3, kerja di sana sebulan gaji 100 juta, tidak sholat subuh, tidak tahu orang tua, tidak berbakti, nggak apa-apa. Yang penting di Amerika gaji 100 juta. Bukannya itu mirip-mirip Firaun tuh nanti. Korun harta banyak kan? Uang aja yang penting pikirannya. Karena barat tuh pikiran mereka 3. 1 harta, 2 kekuasaan, 3 popularitas. Hari ini kan orang sekolah cuma 3 itu. Makanya Dr. Adenusa ini mengatakan ada penyakit sekolah nih 4 katanya. Di sekolah nih penyakitnya 4. Sebenarnya nggak usah sekolah. Tapi nggak pula begitu-begitu juga pemahaman kita. Sekolah itu tetap, padahal enggak lah kan begitu. Tapi jangan mengandalkan. Karena banyak orang sekolah akhirnya dia susah di hadapan Allah, bermasalah. Sekolah ini penting juga, tapi jangan hanya menjadikan sekolah tujuan hidup tuh. Tujuan hidup tuh cari ilmu. Katanya kan dalam hadis Nabi, thalabul ilmi, ya kan? Tuntut ilmu, cari ilmu bukan cari sekolah. Hari ini orang tua banyak cari sekolah aja cuman. Cari ilmu nanti, yang penting dapat sekolah, tamat situ ke luar negeri kerja, enggak tahu Tuhan enggak apa-apa. Ini yang kita takutkan. Gara-gara sekolah itu yang dimaksud gitu. Tapi kalau sekolah, kalau mengajak kepada Allah bagus. Ulama-ulama dulu juga sekolah. Tapi ingat, sahabat tidak pernah sekolah. Tapi hebat mereka. Makanya pendidikan itu 3 harusnya. Pendidikan formal, non formal, informal. Hari ini pendidikan yang diakui cuma formal. Ketika ceramah begini, ini enggak pendidikan ini. Ini salah sebenarnya. Ini pendidikan ini. Ini pendidikan. Ceramah begini ini pendidikan. Pendidikan apa namanya Pak? Non formal.
Kalau bapak menasehati anak duduk di samping di rumah, di sofa kita dudukkan, kita nasihati. Itu pendidikan juga tuh. Apa namanya? Informal. Ini yang penting ini. Informal. Pendidikan masyarakat, pendidikan rumah itu sangat bagus itu. Makanya kan kita bilang pendidikan sekolah cuma 20%. Pendidikan di rumah 80%. Lalu kenapa yang di rumah ini nggak diapa-apain? Makanya di antara salah satu efek negatif sekolah adalah satu. Orang tua lepas tangan mendidik anak. Diserahkan ke guru. Padahal tidak ada ayat hadis yang itu guru mendidik anak, yang ada orang tua. Makanya pendidikan nomor 1, pendidikan orang tua, bukan pendidikan anak. Kalau orang tuanya baik, mesti anaknya baik tuh. Nah maka jamaah, ayat tadi yang saya bacakan, wahai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini dalil orang tua mendidik anak ini, ya kan? Dan orang tua berbakti kepada anak. Dan bakti orang tua kepada anak yaitu ngajari dia Islam, ngajari dia Quran dan Sunnah, tidak yang lain. Bukan ngajarin makan. Kalau makan sekali lagi, tidak ada dalam Quran ini orang tua khawatir anaknya makan apa kalau dia sudah mati. Yang dia khawatir adalah anaknya beriman tidak setelah dia mati. Makanya Nabi Yakub dalam surah Al-Baqarah ayat 133, Bapak Ibu bisa buka nanti di rumah. Bagaimana pembahasannya? Idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ketika Nabi Yakub kematian datang kepada dirinya. Ibu sudah datang kematian sama ibu? Belum lagi? Belum lagi. Ibu yang mau datang sama dia apa dia yang datang sama ibu? Pastikanlah ya. Dia bisa. Dia yang datang sama kita ya. Ya. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan kematian yang akan lari daripadanya, dia yang datang kepada kalian. Nah, ini ciri-ciri husnul khotimah meninggal hari Jumat. Ibu mau siap nanti habis pengajian nih? Siap. Saya belum lagi. Si muda soalnya. Masih banyak, masih kurang. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kematian datang kepada Yakub, Nabi Muhammad bilang apa? A'mar ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku 60-70 tahun. Jadi Bapak udah berapa nih, Pak? Kita jelas-jelas saja pagi ini. Berapa nih semuanya? Umur umatku 60-70. Ibu berapa, Bu? Kalau wajah-wajahnya 28 nih kayaknya. Hah? 70. Wah, enggak di sini lagi harusnya nih. Kalau ikut Nabi ya, Nabi 63, ya. Kalau 64 aja udah lewat tuh ya. Mau ngapain lagi di dunia nih? Mau ngapain lagi? Mau ngapain lagi? Kita akan masuk alam keempat, alam barzakh. Tapi lupa kita. Kita pikir kita kayak orang Yahudi juga, tahan hidup di dunia. Alfa dalam Al-Quran tuh, gimana dalam Quran tuh soal Al-Baqarah tuh? Mereka pengen hidup ribuan tahun. Yahudi begitu. Sehingga lupa hidupnya apa. Kita nih pengennya gaya-gaya gitu. Padahal kita Islam, bukan Yahudi. Dan kita pun umat Nabi Muhammad umurnya 60-70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Yang lewat dari 60-70 itu ndak pula banyak. Kiranya ibu ini bapak nih. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, ketika Nabi Yakub datang kematian kepada dirinya, dia khawatir. Anaknya kan 12 Nabi Yakub nih kan. Anak Nabi Yakub kan 12, salah satunya Nabi Yusuf. Dia mau pastikan nih, ma ta'buduna min ba'di, wahai anakku, apa yang kalian sembah setelah ayah kalian nih mati. Jadi yang paling penting dalam hidup ini iman kita. Jangan sampai murtad, bertauhid. Itu yang membedakan kita sama hewan, binatang. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, ini khawatir masalah makan, ruko udah dibeli apa belum, tinggal di mana apa. Itu penting juga. Cari nafkah itu wajib, apalagi laki-laki. Tapi tidak proporsional. Masa hidup cuman kayak gitu doang. Makanya tidak ada kita temukan dalam Quran orang tua khawatir anak makan apa, tapi mereka khawatir iman anaknya. Karena pada akhirnya kita juga akan mati. Berapalah Bapak Ibu ya, berapalah paling. Taman S3 umur 30, 32, 34. Nanti 60 tahun pensiun, mati, ya kan? Hidup di dunia lalai, lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali Bapak Ibu. Akhirnya yang tadi itu, yang anak yang di Mekah tadi, yang di Arab Saudi tadi, ketika adiknya pengen merawat ibunya karena paham betul keutamaan mendidik orang tua yang sudah tua, abangnya tidak mau Bapak Ibu. Abangnya tetap berebut juga, pengen merawat ibunya. Ini karena paham agama ini, karena paham iman.
Ketika itu adiknya bilang, udahlah bang, ganti-gantian lah kita, kalau enggak sip-sipan. Enggak mau juga dia. Kan saya selama ini merawat ibu kita di kampung, enggak bisa. Akhirnya sampai adiknya melaporkan ke pengadilan. Coba. Berebut merawat ibu untuk merawat ibunya sampai ke pengadilan. Kalau sekarang sampai ke pengadilan mencari warisan. Cepat aja lah mati ayah itu, apa lagi, dah selesai dah. Dah tua pun bikin susah kita aja, mati lagi. Cepat, warisan menunggu katanya. Dibunuhnya anak ayahnya, tidak bisa dapat warisan dia malah. Man istajala syai'an qabla awanihi u'aqiba bihirmanihi. Akhirnya Bapak Ibu lapor ke pengadilan. Akhirnya pun pengadilan memutuskan yang merawat ibunya biasanya abangnya, sekarang pindah ke adiknya. Apa sebab? Karena adiknya tinggal di kota, rumah sakit banyak, ada Ahmad Mukhtar, ada TNI, ada rumah sakit Otak, ada rumah sakit Bukit Tinggi. Pokoknya Bukit Tinggi ini rumah sakit isi semua. Yang rumah sehat jarang nampaknya. Nah, jadi nanti ada apa-apa ambulan sigap. Kalau di kampung tuh kan tah petir, tah hujan, tah becek, tah banjir, ndak sampai ibunya tuh ke rumah sakit. Akhirnya dimenangkan adiknya. Sedih abangnya. Sedih abangnya karena ndak bisa merawat ibunya lagi. Berarti pahala tuh udah ndak dapat lagi dia. Nah, ini pendidikan yang benar. Yang diinginkan orang tua kepada anak bukan uang anak, bukan harta anak, tapi bakti anak. Bakti anak. Tapi orang tua itu pula dia tertipu. Ketika anak baru lahir, difoto masukkan ke Facebook kemana gitu. Alhamdulillah telah lahir anak kami yang pertama. Mudah-mudahan jadi anak soleh. Mesti kalimatnya anak soleh. Tidak ada mudah-mudahan mirip-mirip sama Korun biar bisa kaya. Tidak ada begitu. Mudah-mudahan punya jabatan kayak Fir'aun tinggi. Tidak ada kayak gitu. Tidak ada. Pasti ada soleh kalimatnya. Ketika nanti mati, umur 70 kan mati itu biasanya. Setelah meninggal bapak si fulan, mudah-mudahan diterima amal solehnya. Mesti kalimat yang disebut di awal dan di akhir, amal soleh, amal soleh. Orang yang beramal soleh, mesti orang soleh. Kalau orang soleh, mesti dia beramal soleh. Bolak-balik lah pokoknya ya. Tapi ketika anak sudah umur 15, 20, 23, 30, 40, yang kalimat soleh ini hilang nih. Yang penting anak jadi Fir'aun, jadi Korun. Kalau tidak hartawannya, jabatan tinggi. Kan itu aja. Makanya hari ini orang tua itu cuman memang sangat suka kali dia sama Korun tuh kayaknya. Korun tuh pengawalnya Bapak Ibu 700 tuh dalam tafsir disebutkan. 700 pengawal Korun. Dan dalam ayat itu juga disebutkan orang berharap jadi Korun. Kaya, uang banyak, harta melimpah di mana-mana. Sehingga adalah kalimat kecil dimanja, besar foya-foya, tua masuk neraka. Masuk surga, mana ada kayak gitu. Neraka kalau kayak gitu tuh. Dia lupa tujuan hidup. Dia lupa Nabi Musa itu lawannya Fir'aun. Dia lupa Nabi Adam itu lawannya iblis. Hilang konsep iblis itu dalam otaknya. Soalnya iblis sudah menyatu sama dirinya, udah apa lagi. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka daripada itu kita juga perhatikan. Kenapa begini nih? Berarti anak yang keempat nih. Dalam surat An-Nisa Allah katakan, "Waliyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim." Hendaknya orang beriman itu takut meninggalkan generasi yang lemah. Lemah. Dalam keterangan para ulama, lemah ini bisa lemah ekonomi, jangan sampai lemah ekonomi lah. Jangan sampai lemah fisik, jangan sampai lemah akal. Tapi yang paling parah jangan sampai lemah agama. Jangan sampai lemah agama. Makanya Nabi Yakub tadi itu khawatir nabi-nabi yang lain, orang-orang tua yang lain, dia khawatir anaknya lemah agama. Bapak Ibu, kita enteng aja sebenarnya sih. Kita mau mencek anak kita lemah agama gimana? Sholatnya aja cek, gitu aja. Makanya dalam Quran, dalam hadis, pertama perintah itu adalah sholat. Itu aja sebenarnya. Anak Bapak Ibu sekarang kuliah di mana nih? Di Amerika. S4, ya. Ada sholat subuh ke masjid? Enggak, kagal tuh pendidikan tuh berarti. Ada nggak sholat subuh? Enggak. Orang tua hari ini dia nggak khawatir tuh anak nggak sholat, nggak apa-apa. Yang penting anak dapat gaji sebulan 10 juta. Itu yang penting mana? Lagi-lagi ya monyet tadi konsepnya itu dah. Karena konsep manusia ini nggak duduk sama kita. Manusia ini siapa? Kalau ikut barat, manusia ini keluarga tertinggi monyet. Jadi monyet tuh rakyat jelatanya, kita ini kelas elitnya nih. Eksekutif kelas nih. Ini lagi balik-balik ke situ kita cuma. Karena binatang itu dalam Quran Allah katakan, walladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am.
Binatang itu hidupnya cuma dua. Orang kafir itu hidupnya cuma dua. Makan, bersenang-senang. Makan, bersenang-senang. Coba lihat orang-orang itu yang gak taat sama Allah itu cuma mutar-mutar di dua itu ya mentu. Makan. Pagi makan lontong kapau misalnya kan. Nanti siang habis kerja dari kantor AC, makan banyak, gendut apa penyakit kena gula mati habis itu. Mesti makan. Nanti udah weekend, liburan, kemana mau jalan-jalannya? Di mana? Sikabu kita, apa kemana kita? Oh, Honsen ada pemandian panas sana. Mantap, saya kemarin ke sana. Cuman bukan pula gara-gara itu, memang itu cari kesehatan gitu kan. Uang banyak ya, ke Amerika kita jalan-jalan, ke Australia, ke Bali. Itu pikirannya, mesti dua itu. Coba pikir-pikir. Coba Bapak Ibu pikir-pikir lagi, uang yang udah banyak tuh Pak, mau kemana itu? Mesti dua. Kalau kita tidak taat sama Allah, mesti dua tuh. Makan, cari makan yang paling enak, senang-senang. Rumah 2 kamar, pengen 3 kamar, dipasang ini, dipasang itu. Masih kurang juga, pasang lagi, entah pasang. Memang begitu kata Nabi, manusia ini kalau dikasih 2 lembah isi emas, mesti minta lembah yang ketiga tuh. Lau kana libni Adam wadiyan min dhahabin wa batagha ilahi masalisan. Anak Adam kalau dikasih 2 lembah isinya emas, mesti minta lembah ketiga. Nanti udah dapat lembah keempat, udah punya mobil ini pengen ganti lagi. Udah punya ini ganti. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kemewahan melalaikan kalian sampai kalian masuk kuburan, tidak sadar. Umur udah berkurang, masih pikiran juga angan-angan tinggi, angan-angan. Maka tidak baik dalam Islam banyak angan-angan. Lupa tujuan hidup ini apa. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cuman makan sama bersenang-senang, mutar-mutar di situ mantu. Makanya Allah lanjutkan ayatnya, walladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am. Kalau hidup cuman dua, makan dan bersenang-senang, dan hari ini anak-anak sekolah kebanyakan mesti itu ujung-ujungnya tuh. Kalau makan bersenang-senang, bukan Islam yang diingatnya, bukan perjuangan Islamnya, bukan ruh jihad yang ditingkatkannya, membela agama mati syahid, bukan itu yang dipikirkannya. Makan bersenang-senang kama ta'kulul an'am, sebagaimana makan binatang. Makan binatang, balik ke situ dia. Coba lihat ayam tuh. Ayam tuh ada sholat subuh, Bu? Nggak ada. Ibu punya ayam enggak? Oh, udah tinggal di kota, mana punya ayam lagi. Ayam goreng ada cuman kan. Dulu waktu masih di kampung atau kalau pulang kampung ada ayam tuh kan. Ayam tuh ada sholat subuh dia. Nggak ada tuh. Pengajian mana ada? Apalagi pengajian, zikir, tahlil nggak ada gitu. Ayam anak 9 ekor. Keluar dari kandang jam berapa? 6:30. Tergantung siapa yang buka cepat duluan ya kan. Keluar dari kandang jam 6 pagi, 6:30 pagi. Ada dia sarapan gitu. Ada dia sekolah, enggak ada tuh. Ada dia cari nafkah, enggak juga ada. Cuman anak 9 ekor pergi pagi, pulang petang, kenyang semua itu. Dan enggak punya cicilan, itu penting juga saya sebut. Bapak kaya cicilan banyak juga, stres, enggak taat. Makanya asam lambung paling banyak penyakit orang sekarang kan. Cinta dunia soalnya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, ayam tuh ya subuh enggak ada sholat, baca zikir juga enggak ada. Azan zuhur, Allahu Akbar, ada sholat zuhur? Enggak ada. Asar masuk, azan, Allahu Akbar, ada sholat asar? Enggak ada. Maghrib, sebelum maghrib dia pulang. Sekarang ada enggak manusia kayak ayam nih? Banyak. Itu makanya. Jadi manusia itu wujudnya manusia tapi derajatnya udah turun kayak binatang sekarang. Saya ketika ketemu Dr. Aden Husaini di di Hotel Karisma Cerita Berdua, karena saya penggemar beliau, baru sekali itu kami jumpa ya, 2 kali lah. Buku-bukunya saya baca, itu Ustadz ini kan S1 Ustadz, dia kan pakar pendidikan Dr. Aden Husaini ya. Ini kan Dewan Dakwah ya. Bos beliau Dewan Dakwah. Ustadz S1 Ustadz kan di bidang kedokteran hewan, dia bilang. Ya memang saya baca. S2 Ustadz hubungan internasional. S3 peradaban. Itu enggak linear tuh Ustaz. Memang begitu tuh yang dibilang orang ke saya. Beliau kan pakar pendidikan. Kata beliau apa? Linear itu. S1 saya kedokteran hewan. Kan saya udah belajar tentang hewan. S2 saya tentang masalah Yahudi. Kan mirip-mirip tuh Yahudi sama hewan tuh katanya. S3 saya peradaban Islam. Cocok. Itu nyambung kata dia. Iya juga ya Ustaz. Ya, mantap saya bilang. Dan diakui kan beliau hari ini di Indonesia. Jadi pendidikan abad modern ini menjadikan anak binatang. Lumba-lumba itu dididik pandai-pandai dia, pandai lompat-lompat, ngasilkan uang itu.
menghasilkan uang tuh Pak, dan dia makan nanti tuh. Makanya jangan sampai gara-gara tinggi-tinggi sekolah tapi hilang tujuan hidupnya apa gitu. Pak Profesor B.J. Habibie itu terakhir ketemu lagi tujuan hidup tuh sama dia. Makanya dia sampailah mengucapkan, saya kalau dikasih pilihan pilih iptek apa imtak, saya pilih imtak katanya. Biarlah enggak paham saya buat pesawat, tapi saya bisa hafal atau ayat, tahu hadis, tahu hukum-hukum. Karena di dunia ini hidup cuma lewat Pak. Ada iblis di situ, ada juga Nabi Adam, ada Fir'aun, ada Nabi Musa, ada Nabi Muhammad, ada Abu Jahal. Nah, kita Abu Jahal ini lupa sekarang. Ada Abu Jahal tuh. Nah, kita tinggal pilih mau pilih Nabi Muhammad apa Abu Jahal. Nah, itu nggak tahu kita. Kira kita dia Abu Jahal, susah. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah, anak yang keempat tuh anak jangan sampai lemah agama. Lemah agama ini sangat berbahaya, ya. Makanya ibu bapak-bapak, masih saya yakin nih, karena kajian pendidikannya sudah banyak saya sampaikan. Jadi Ustadz, pertanyaan begini. Jadi Ustadz, anak saya tuh gimana? Sekarang umur anak ibu berapa? Udah 30, udah terlambat tuh Bu. Jadi anak tuh waktu kecil. Tapi kalau terlambat kata kita, kalau kata Allah belum, ya bisa saja. Allah kasih hidayah. Makanya ibu doakan dia, ajak dia pengajian, sadarkan dia hidup ini mati kita nanti. Akhirnya kita akan mati juga, kita akan tersadarkan juga. Janganlah kita terlambat berpikir hidup ini untuk hidup setelah mati. Al-aisyu naumun wal mautu yaqdhatun. Hidup di dunia ini tidur. Kapan kita bangun? Setelah kita mati. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak yang keempat, anak yang kelima itulah anak penyejuk mata. Surat apa ini? Kalau tidak salah surat Al-Furqan 74 ya. Ya kan? Alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Alladzina yaquluna rabbana, ya Tuhan kami, hab lana, berikan kepada kami, min azwajina wa dzurriyyatina, istri-istri dan anak-anak kami, qurrata a'yun. Qurrata a'yun ini penyejuk mata. Dalam hal ini siapa? Nabi Ismail. Nabi Ismail itu Bapak Ibu saking taat sama orang tua. Dalam surat As-Saffat 102 apa kata Allah? Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika Nabi Ismail ditunggu lama sama Nabi Ibrahim, ada yang bilang 86 tahun, ada yang bilang sampai 99 tahun barulah dia punya anak Ismail. Itu ketika ditunggu lama, udah lahir, lalu disisihkan dari tempat dia tinggal, ya kan, di Palestina, ditaruh di Makkah, kan jauh itu. Kemudian ketika udah agak-agak besar, falamma balagha ma'hu sa'ya, disuruh menyembelih. Makanya Nabi Ibrahim ini dia Khalilullah, kekasih Allah. Dan dia ini bapak para nabi, dan nabi disuruh nyontoh dia karena dia paling berat ujiannya. Nabi Ibrahim, ujian anak, ujian keluarga, ayah, ujian masyarakat, semua dirasakannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Bagaimana menurutmu wahai anakku? Qala ya abati, wahai ayahku yang kusayang, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang Allah perintahkan, satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau dapati aku termasuk orang yang sabar. Mau disembelih. Anak sekarang suruh beli garamnya enggak mau. Yang penting pulsa. Ayah, ibunya nyuruh, beli kamu garam sana nak. Ibu aja lah. Ibu kasih 2.000. Ibu aja saya kasih 5.000. Stop. Ibunya disogok baliknya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah inilah. Makanya petaka-petaka itu sebenarnya di anak. Cuman berawal dari orang tua juga. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis itu kan, hadis Imam Muslim, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Anak yang lahir ke dunia itu bersih dia, suci dia. Fitrah, tauhid, ya kan? Putih, bersih. Manut, anak lahir ke dunia itu manut Bapak Ibu. Enggak ada anak tuh lahir umur 3 tahun melawan-melawan, enggak ada tuh. Mesti baik dia tuh. Baik, manut, lucu, ya kan? Tapi yang membuat dia Yahudi, Nasrani, Majusi itu orang tua. Yang membuat dia nakal tuh orang tuanya itu sebenarnya. Fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Yang membuat anaknya Yahudi, Nasrani, Majusi itu orang tua. Enggak ada Ustaz, saya ajak. Ibu ajar dia tuh, Bu. Ibu biarkan dia tuh berarti mengajarin dia itu. Makanya anak kalau umur 5 tahun kita bawa ke masjid tuh manut-manut tuh. Tapi coba yang 14 tahun tuh mencarut-carut tuh dah. Ya itu sebabnya.
Dia udah bersih putih kayak gini nih kan. Ini kan Allah lahirkan ke dunia umur sehari putih nih. Umur setahun masih putih, 2 tahun masih putih, 3 masih putih, 4 masih putih, 5 masih putih. 7 nih udah mulai-mulai nih. Antara putihnya bertahan makin bagus atau mulai bintik-bintik hitam 7, 8, 9, 10. Umur 11 udah mencarut, umur 12 durhaka sama orang tua. Hitamnya itu. Hadis ini kan biasa kita pahami kan tentang tauhid ya. Tapi ini hadis bisa untuk pendidikan ini. Pendidikan. Makanya pendidikan terbaik itu guru terbaik guru orang tua. Makanya efek negatif sekolah itu salah satunya itu. Gara-gara sekolah ini orang tua tidak mendidik anak. Diserahkannya sekolah. Mana bisa? Harusnya orang tua nomor 1. Habis itu efek negatif kedua gara-gara sekolah, tamat sekolah orang tidak belajar lagi. Kan gitu. Cuman gara-gara sekolah nih kadang pengen ijazahnya aja cuman, gengsi-gengsinya aja cuman. Kemudian Bapak Ibu, orang itu belajar itu kalau ada lokal, ada tonggak bendera, ada kantor. Tidak ada lokal, tidak ada tonggak bendera, tidak ada belajar. Makanya di rumah malas dia belajar. Ya kan? Nah, cuman tetap, sekolah tetap aja. Maka kalau tidak mampu orang tua mendidik anak, solusinya apa? Ya pesantren. Pesantren. Karena kalaupun ilmu Bu, ilmu itu memberikan sumbangsih keberhasilan cuma 5% ilmu. 10% skill, 85% adab, sopan santun, attitude namanya ya. Makanya pesantren adab itu paling penting. Makanya kata ulama al-adab fawqal ilm. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Anak kita sekarang sekolah tinggi-tinggi tapi tidak beradab, ya kan? Coba lihat anak SMP, SMA, ya kan, anak kelas-kelas kita itu udah agak tinggi. Nggak ada adab sekarang. Orang dulu, zaman ibu, zaman saya mungkin masih lah. Zaman ibu dulu meskipun orang cuma tamat SD, SMP, orang kalau tua, orang tua lewat disapa enggak? Sapa, Bu, Pak, segen sama guru. Kalau sekarang guru itu dilawan sama dia. Nah, apa yang salah nih? Apa sekolah kita nih enggak sekolah? Sekolah sampai S3 orang banyak sekarang. Makanya kata KPK yang paling banyak S2, yang paling banyak korupsi itu kalau sudah S2. Ustaz, belum lagi ya? Aman. Saya udah bahaya nih. Jadi kata KPK, orang yang korupsi itu Pak udah S2. Yang salah apanya nih? Ada yang salah konsep nih kan? Iya, bagus udah sekolah, Mang. Ya enggak lah, tetap sekolah juga. Cuman diperbaiki saja niat belajar ya. Niat belajar itu karena menambah ilmu, bukan menambah iman, menambah ilmu untuk nambah iman, bukan sekedar nambah wawasan. Ini barat nih, kalau barat tuh sekuler tuh belajar tuh untuk nambah wawasan. Kalau dalam Islam, belajar itu di samping nambah wawasan yang lebih penting lagi nambah iman. Makanya orang kalau makin tinggi sekolah tuh harus makin mantap imannya tuh. Makin bagus ketaatannya kepada Allah. Karena Ali bin Abi Thalib menyampaikan, "Man izdada ilman walam yazdad hudan walam yazdad minallah illa bu'dan." Siapa orang yang ilmunya bertambah tapi iman tidak bertambah, maka tidak ada yang ditambahnya, mesti semakin jauh dari Allah. Makanya Nabi kalau subuh begini doanya apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, beri aku ilmu yang bermanfaat. Berarti ada ilmu yang tidak bermanfaat. Ciri-ciri ilmu yang tidak bermanfaat apa? Berarti ilmu yang merusak. Ilmu yang dipelajari tapi nggak nambah iman. Anak kalau sekolah kedokteran, dia tahu tuh kan penciptaan manusia, mungkin di bidang apalah ya, reproduksi segala macam. Dia mau jadi dokter kandungan segala macam. Kalau dia belajar kedokteran itu tidak nambah iman, itu berarti makin jauh dari Allah tuh, Bu. Karena harusnya ilmu-ilmu yang apa kita pelajari di dunia ini harus dikaitkan dengan Allah. Dulu di zaman Ibunda Aisyah radhiyallahu anha di Madinah gempa. Ketika gempa terjadi, apa yang pertama ditanya sama Ibunda Aisyah? Siapa yang bermaksiat sehingga gempa datang? Kalau sekarang enggak, bukan siapa yang bermaksiat. Kata BMKG, palung laut patah. Itu yang dibilangannya. Jadi konsep iman itu enggak disebut, tapi konsep ilmiah yang dinomorsatukan. Jadi menuhankan konsep ilmiah, tapi tidak konsep iman. Kalau Ustaz Budi Azhari itu konsep kegoiban, iman kan gitu, goib gitu. Iman bil goib. Allah kan goib, nggak pernah nampak. Di konsep iman tuh nggak ada hari ini. Konsep ilmiah aja terus yang dibahas. Sehingga ada orang bilang saya lebih takut corona daripada Tuhan. Nah ini bahaya kali nih, kufur ini. Ya kan? Ini konsep iman nggak ada, kayak nggak bertuhan kita. Dan anak-anak kita tuh banyak tuh sekolah nggak dikaitkan dengan iman.
Harusnya belajar IPA, IPS itu dikaitkan sama iman. Waktu kita sekolah enggak pernah itu sekuler itu. Sekuler itu. Coba ibu guru yang ngajar IPA tuh. Jadi manusia itu kalau kita lihat dalam proses penciptaan 40 hari pertama segumpal sperma, 40 hari kedua segumpal darah, arba'ina yauman nutfatan tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. 40 hari pertama sperma, 40 hari kedua segumpal darah, 40 hari ketiga segumpal daging, kemudian ditiuplah ruh. Kan mantap. Di dalam hadis ada. Apapun dibahas mesti ada di Quran, ada di hadis itu semua. Kita aja yang telat nih sebenarnya. Misalnya kita membahas gunung nih, kalau saya ke sekolah dulu geografi, membahas tentang apalah nih. Ya pokoknya alam-alamnya lah, geografi atau IPS lah bahasa umumnya. Itu kan gunung nih jadi pasak bagi bumi. Ada ayatnya tuh, wal jibala autada. Anda tapi tidak pernah dikonek-konekkan. Inilah yang namanya sekulerisme itu, memisahkan agama dengan dunia. Lama-lama orang tidak bertuhan, sehingga pikiran orang materi aja, materi. Sehingga guru banyak jadi tukang ngajar, bukan jadi pendidik. Kenapa? Materialistis pikirannya. Selalu pikirannya dunia yang itu sifatnya materi. Itulah Yahudi. Bukan berarti kita nggak butuh materi ya. Makanya ini anak-anak dididik ini yang jadi bagi orang-orang dakwah di masa akan datang itu memang ini pejuang gitu loh. Pendidik itu perjuangan. Jadi sekolah itu pendidikan itu perjuangan, bukan lahan bisnis. Pendidikan itu perjuangan, bukan lahan bisnis. Guru itu pendidik, bukan tukang ngajar. Kemudian anak itu thalibul ilm, bukan pelanggan. Itu sangat penting Bapak Ibu. Sehingga keberkahan ilmu dapat kalau sudah punya guru yang begitu. Nah, ini makanya dalam Islam ini sangat penting. Pendidikan itu nomor 1. Makanya kenapa ada program KB? Lari sebab ke KB kita larinya. Terakhir lah. Apa ibu-ibu kayaknya udah mulai lama kali Ustaz ini turun kata. Kenapa ada program KB? KB itu Ibu, keluarga besar ya, keluarga berencana. Ya kan? 2 anak lebih baik, ya kan? 2 anak lebih baik gitu. Kalau 2 anak lebih baik itu kan bisa 10 lebih baik kan gitu maknanya. Itu kenapa? Penanggulangan jumlah maknanya kan? Penanggulangan jumlah. Orang Yunani dulu, orang Romawi dulu, tidak mau mereka banyak orang. Itu bahayanya. Nah, masuk sampai kita hari ini. Cuman begini Ustaz, kalau banyak kali jumlah manusia nih, merusak nanti. Coba saya tanya, ayam sama manusia nih mahal mana? Mahal manusia. Ayam dibatasi enggak? Enggak. Manusia kok dibatasi? Itu komplit loh manusia itu, ada akalnya, ada ininya. Masa lebih mahal ayam pada manusia? Ada-ada aja. Persoalannya di penanggulangan Ustaz, bukan di penanggulangan, di pendidikan. Betul juga, kenapa ditanggulangi jumlah? Kalau 10 anak tidak dididik dengan baik, ini lebih bahaya daripada binatang nanti dan ya. Karena dalam Quran kan itu, balhum adol, ya kan? Kalau an'am balhum adol, manusia kalau tidak punya akal nggak digunakan dengan baik, mata, telinga nggak digunakan dengan baik, itu kayak binatang, bahkan lebih parah daripada binatang. Kan pendidikan Islamnya itu yang penting. Jadi kalau ada anak 10 tidak dididik dengan baik, itu yang lebih ngeri pada binatang nanti. Binatang merusak, nggak pakai akal merusaknya. Tapi kalau manusia merusak pakai akal, itu bahaya kali. Makanya ada perkataan, kalau pencuri dikasih pisau itu bahaya. Makanya orang tuh harus baik, baru kasih pisau. Tapi kalau dia pencuri dikasih pisau, bahaya. Dikasih pistol lagi, lebih ngeri lagi. Makanya hari ini tuh yang terjadi. Makanya pikirannya penanggulangan. Harusnya jangan penanggulangan pikirannya, yaitu pendidikannya diperbaiki, pendidikan keluarganya diperbaiki. Makanya oleh ulama disampaikan, baiknya satu negeri tergantung baiknya rumah-rumahnya. Baiknya rumah tergantung baiknya perempuan-perempuannya. Kalau baik perempuannya, baik rumahnya, maka baiklah negerinya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, pendidikan itu sangat penting sekali ya. Pendidikan laki-laki penting, pendidikan perempuan jauh lebih penting. Cuman nanti itu dibahas juga si kalimat itu. Tapi memang sangat penting karena ibu-ibu ini pendidik bagi anak-anaknya. Tapi kalau ibu-ibu banyak keluar rumah susah. Makanya kemarin ketika ditanya, Ustaz, itulah Ustaz kita pengen di anaknya, cuman daring-daring nih Ustaz. Ya ibu batasilah HP itu. Ya kami kerja, itu salahnya. Dalam Islam itu perempuan tuh di dunia ini yang terbaik tuh jadi IRT, paling baik itu. Ibu rumah tangga tuh paling hebat tuh dah. Karena banyak orang sekarang tidak mau jadi ibu rumah tangga karena dia merasa hina, merasa ini segala macam. Itu barat itu.
Boleh lah, berkarir boleh. Tapi ibu rumah tangga itu nomor 1, jangan lupa. Kerja pokoknya 3. Dapur, sumur, kasur. Sebagaimana kisah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itulah nanti kapan-kapan dibahas saja. Bapak Ibu, saya rasa cukup lah. Udah haus juga saya semuanya ya. Ibu juga nampak udah bosan juga saya. Apa Bu? Yuk, pertanyaan dulu situ. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa peribahasa yang salah atau bagaimana? Kita dari dulu mendengar tidak serumpun padi itu semuanya bernas. Tidak semua bernas serumpun padi. Nah itu peribahasaannya yang salah atau di mana yang salah? Coba maknanya apa tuh Bu? Kalau ada satu pohon padi, serumpun padi itu kan banyak bijinya. Bijinya ada itu yang tidak bernas, hampa, gitu. Atau setungku jagung. Ya. Ya, begitu. Dalam keluarga tuh mesti ada satu yang meleset Iya. katanya. Nah, itu di mana salahnya? Apa peribahasa yang salah atau di mana? Peribahasa itu tidak bisa jadi patokan itu. Cuman kalau memang terjadi, ya memang ada banyak. Buktinya Nabi Nuh aja kayak gitu. Nabi Nuh loh. Cuman jangan pula berasal sama Nabi Nuh. Nabi Nuh aja gagal didik anak, apalagi saya Ustaz. Tidak bisa begitu. Nabi Nuh sudah ditegur sama Allah. Innahu amalun wa salih. Bapak Ibu, dalam Quran dia bukan seorang nabi. Tapi dia sama levelnya seperti keluarga Nabi, bahkan mengalahkan 2 keluarga Nabi. Siapa dia? Dalam Quran disebut namanya. Ali Imran. Ya betul, Ali Imran. Orang banyak jawabannya Luqman, bukan. Ali Imran. Ali Imran itu Imran. Keluarga Imran, bukan Imran tapi keluarga Imran. Imran itu dia bukan nabi, orang biasa. Tapi keluarga dia selevel nabi. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an, Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran, ya kan? Allah pilih Innallaha astafa Adam, Allah pilih Adam. Innallaha astafa Adama wa Nuhan, Nabi Nuh, wa Ibrahim wa ala Imran, keluarga Imran. Jadi keluarga Nabi Ibrahim, keluarga Imran, ini kan disebut bersamaan nih. Sehingga kata ulama, ini orang-orang biasa, tapi karena keluarga dia menjadi derajatnya sama kayak selevel Nabi penyebutannya ya, penyebutannya. Bahkan mengalahkan keluarga 2 Nabi. Siapa? Nabi Nuh sama Nabi Lut. Ya kan? Nabi Lut karena istrinya durhaka. Nabi Nuh anaknya durhaka juga, ya kan? Jadi sebenarnya kalau ada yang mengatakan itu biasanya adalah satu yang meleset. Itu penghibur hati aja sebenarnya. Itu maknanya penghibur hati. Jadi kadang kan gini, kita sudah semuanya kita didik, kok nggak jadi juga. Idealis kan wajib, tapi realistis harus. Di dunia ini nggak ada yang idealis Bapak Ibu. Di dunia ini nggak ada yang idealis, tapi pengen idealis. Tapi kadang nggak semuanya idealis, kebanyakan malah nggak idealis, nggak sesuai target. Tapi kita harus realistis juga gitu loh. Kemampuannya seberapa, ya kita terimalah gitu. Jadi peribahasa itu sebenarnya untuk penghibur hati kalau sudah terjadi. Sudah dididik, ternyata ada yang meleset juga, ya sudahlah, berarti Allah yang ngasih hidayah. Buktinya Nabi Nuh juga demikian. Tapi kalau semuanya baik kan bisa. Contohnya siapa? Nabi Ibrahim punya anak baik semua. Bahkan dari keturunan-keturunannya lahir Nabi Muhammad. Kan keluarga para nabi kan itu keluarga Nabi Ibrahim. Bahkan dia gelarnya Abul Anbiya, bapak para nabi. Jadi peribahasa itu tidak paten juga. Cuman memang banyak terjadi begitu ya Bu. Tapi lebih kepada penghibur setelah terjadi lah itu. Karena saya merasakan juga tuh. Di satu keluarga kami, ya ibu saya juga pernah cerita. Ya biasalah itu katanya. Ada yang salah satu meleset tuh biasa kan begitu tuh berarti. Itu penghibur setelah terjadi aja. Tapi kalau di awal jangan ngomong kayak gitu, ya kan? Jadi ini 10 yang meleset, 1 aja lah ya Bi ya, kita sediakan gitu ya. Saya kayak gitu. Jadi ini kan 10 anak nih, yang 1 nih kita jadikan dajjal, yang 9 nih apa? Masa kayak gitu? Itu kalau sudah terjadi aja. Penghibur itu, wajar lah namanya juga gitu kan? Kita kata Allah dalam Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha wa huwa alam bil muhtadin. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa ngasih hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun. Bahkan Nabi sangat cinta ke pamannya, tapi tidak bisa masuk Islam pamannya kan. Nabi Ibrahim sangat sayang kepada ayahnya Azar, tidak juga bisa. Nabi Nuh sangat sayang kepada anaknya Kan'an, tidak juga bisa. Walakinallahu yahdi may yasha wa huwa alam bil muhtadin. Allah kasih hidayah kepada siapa yang Allah inginkan. Cuman peribahasa tadi di akhir ya Bu, jangan di awal. Kalau di awal bahaya kita.
Berarti udah kayak ini stok yang barang rusak, ini yang bagus-bagus. Kasihan anak tuh jadinya kan. Nah itu ya Bu ya, terakhir Bu. Ada Bu? Iya. Oh iya Bu ya. Maaf. Iya iya. Jadi insyaallah Bapak Ibu ini pertanyaan yang paling mudah tapi di ujung jawabnya biasanya ini, di akhir setelah ditutup. Mungkin itu saja Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekilafan. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan bagi kita di dunia ini dan kita menjadi orang-orang soleh dan mati husnul khotimah. Amin. Karena pendidikan terbaik itu pendidikan yang menghantarkan kepada husnul khotimah. Itu pendidikan yang terbaik. Tapi kalau pendidikan nggak menghantar kepada husnul khotimah itu pendidikan terburuk itu. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 0822 Bu. 22 62 5959 61. Ya. Tinggal di Pasi ya Bu. Dulu di Panisike. Hah? Oh boleh. BKMT apa Bukit? Oh iya. Boleh. Insyaallah. HP WA sekaligus. Bapak ada snack, jangan pulang dulu ya. Oh, pakai snack juga.